Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Aditya Trenggono, STMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah material energi, dan teman-teman sekalian. Eh, Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat melaksanakan presentasi kelompok dengan baik. Perkenalkan, saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Presentasi yang akan kami bawakan hari ini yaitu implementasi anoda berbasis nanokomposit esensi timah karbon pada baterai natrium ion sebagai solusi penyimpanan energi terbarukan skala grid di Indonesia. Next. Adapun anggota kelompok kita yaitu yang pertama ada saya sendiri, Ananda Putri Irdan dengan NIM 33342100004. Yang kedua ada Rohmat Bagaskara dengan NIM 33342100040. Dan yang terakhir ada Perdi Rahmat Firdaus dengan NIM 33342100098. Next. Adapun outline yang akan kami bahas yaitu pada bab pertama ada pendahuluan, bab kedua ada gagasan, bab ketiga ada kesimpulan, dan terakhir ada referensi. Next. Yang pertama adalah latar belakang. Indonesia saat ini telah menghadapi tantangan ganda dalam sektor energi dan ekonomi. Di satu sisi, sebagai bagian dari komitmen global dalam Paris Agreement, Indonesia telah menargetkan pencapaian net zero emission atau NZE pada tahun 2060. Hal ini mendorong transisi masif dari energi fosil menuju energi baru terbarukan atau EBT, khususnya pembangkit listrik tenaga surya. Namun, kendala utama dari sumber energi terbarukan seperti matahari dan angin adalah sifat yang intermittent atau tidak stabil, sehingga membutuhkan sistem penyimpanan energi skala besar yang andal untuk menjaga kestabilan pasokan listrik. Di mana saat ini teknologi penyimpanan energi didominasi oleh baterai lithium ion. Meskipun memiliki performa yang tinggi, ketergantungan pada lithium ion ini menimbulkan masalah strategis. Bagi Indonesia, cadangan lithium dunia sangat terbatas dan harganya terus melambung tinggi. Sementara Indonesia harus mengimpor bahan baku tersebut. Hal ini bertentangan dengan semangat kemandirian energi nasional. Di sisi lain, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk sektor teknologi tinggi yaitu timah. Adapun solusi alternatif yang mulai dikembangkan dunia adalah baterai natrium ion. Natrium ini memiliki ketersediaan yang melimpah dan murah karena dapat diekstraksi dari air laut. Namun, teknologi SIB ini masih memiliki keterbatasan pada sisi anoda atau kutub negatif. Material anoda konvensional seperti hard carbon memiliki kapasitas penyimpanan yang rendah. Timah diketahui memiliki kapasitas teoritis yang lebih tinggi dibandingkan karbon. Namun, timah murni mengalami masalah ekspansi volume yang ekstrim saat pengisian daya yang menyebabkan cepat rusak. Jadi, berdasarkan masalah tersebut, diperlukan sebuah gagasan futuristik untuk mengembangkan anoda berbasis nanokomposit SC atau timah karbon. Diintegrasi timah dalam matrik karbon diharapkan dapat mengatasi kelemahan dari struktur timah sekaligus memanfaatkan kelimpahan sumber daya lokal. Gagasan ini diajukan untuk menciptakan sistem penyimpanan energi yang efisien, murah, dan berbasis kearifan sumber daya nasional. Boleh di next. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan di sini eh,
dari berdasarkan latar belakang permasalahan dan potensi sumber daya alam yang telah dipaparkan sebelumnya, penulisan gagasan futuristik ini memiliki tujuan spesifik, yaitu untuk merumuskan konsep desain material anoda berbasis nanokomposit SNC timah karbon untuk diaplikasikan pada baterai natrium ion dan juga menganalisis potensi implementasi baterai natrium ion berbasis timah sebagai solusi penyimpanan energi skala grid jaringan listrik di Indonesia untuk mendukung target net zero emission. Next. Selanjutnya yaitu realisasi dari gagasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dan solusi konstruktif bagi berbagai pemangku kepentingan. Adapun manfaat spesifik yang ditawarkan adalah untuk pemerintah memberikan pandangan strategis mengenai peta jalan atau roadmap hilirisasi timah menjadi komponen baterai canggih mendukung kemandirian energi nasional. Lalu yang kedua untuk IPTEK menambah menambah wawasan mengenai rekayasa material maju khususnya dalam mengatasi kendala teknis pada pengembangan baterai pasca litium. Lalu yang terakhir untuk masyarakat, menawarkan konsep penyimpanan energi yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan dibandingkan teknologi baterai konvensional. Materi selanjutnya akan dibawakan atau dipaparkan oleh rekan saya. Baik, saya Rohmat Bagaskara akan melanjutkan presentasi rekan saya. Untuk solusi sebelumnya dan keterbatasan, terdapat 3 poin. Yang pertama, baterium lithium ion. Yang kedua, baterium lithium ion dengan campuran anoda hard carbon. Dan yang ketiga, penggunaan anoda dengan timah murni atau pure SN. Baik, untuk penjelasan poin ke-1, eh, baterai lithium ion merupakan teknologi yang bisa dibilang paling mapan saat ini. Namun, bahan baku dari lithium ion, yaitu litium dan kobalt, merupakan material yang langka dan juga mahal. Indonesia sendiri tidak memiliki cadangan litium yang signifikan, sehingga Indonesia ketergantungan pada impor yang sangat tinggi dan tidak dapat berkelanjutan untuk skala jangka panjang. Untuk penjelasan poin kedua, baterium lithium ion dengan anoda hard carbon merupakan alternatif murah pengganti litium. Namun, anoda hard carbon itu memiliki densitas energi yang rendah atau kapasitasnya itu kecil, sehingga hal ini mengakibatkan ukuran baterai menjadi sangat besar dan juga berat untuk menyimpan daya yang sama dengan baterai lithium ion. Hal ini membuatnya kurang efisien. Yang ketiga, penggunaan anoda timah murni. Timah sendiri memiliki kapasitas penyimpanan listrik teoritis yang sangat tinggi, sekitar 8 847 mAh per gram. Namun, penggunaan timah murni ini memiliki kelemahan, yaitu ekspansi volumenya atau volume expansionnya itu sangat tinggi sampai 420% saat dilakukan proses charging. Perubahan volume yang drastis ini akan menyebabkan material
anoda retak dan juga hancur atau terpulverisasi hanya dalam beberapa siklus pemakaian. Sehingga hal ini menyebabkan umur baterai itu sangat pendek. Berikut merupakan kondisi dan pemicu gagasan. Bisa dilihat dari data dari tahun 2022 22 sampai data 2026, kebutuhan baterai litium ion itu semakin tahunnya semakin meningkat. Hal ini bisa dilihat dari data tahun 2022 yang jika dilihat dari diagram itu dari posisi 0 sampai ke tahun 2026 didapatkan pertambahannya itu 50 poin. Hal ini membuktikan bahwa baterai lithium ion merupakan baterai yang kebutuhannya sangat tinggi. Indonesia sendiri menghadapi trilema energi, yaitu ketahanan energi, pemerataan akses, dan juga keberlanjutan dari lingkungannya. Ketergantungan pada baterai lithium ion yang mahal dan juga bahannya langka dan impor berbanding terbalik dengan melimpahnya sumber daya timah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Secara teknis, timah memiliki kapasitas tinggi sebagai anoda baterai. Namun, hal ini terkendala dengan adanya ekspansi volume ekstrim yang menyebabkan baterai itu terdegradasi secara cepat. Baik, ini berikutnya merupakan tawaran solusi baterai natrium ion dan natrium ion berbasis anoda dan nanokomposit. Solusinya terdapat tiga, yaitu yang pertama rekayasa nanostruktur atau nanostructuring, yang kedua mekanisme penyangga matriks karbon, dan yang terakhir mekanisme reaksi elektrokimia. Untuk yang rekayasa nanostruktur, eh, mengubah ukuran partikel timah dari skala mikro ke skala yang lebih kecil, yaitu skala nano dengan ukuran kurang dari 100 nm. Ukuran yang lebih kecil secara signifikan ini mengurangi tegangan mekanik atau mechanical stress saat terjadinya ekspansi volume, sehingga mencegah keretakan material. Menurut Zhu et al. Pada tahun 2020. Selain itu, pendekatan ini juga dikombinasikan dengan rekayasa cacat, eh, defect engineering untuk meminimalisir ketidakstabilan pada permukaan elektroda. Yang kedua, mekanisme penyangga karbon. Partikel nanotimah tidak dibiarkan berdiri sendiri, melainkan dienkapsulasi atau dibungkus atau didispersikan ke dalam matriks karbon konduktif seperti hard carbon, grafen, atau karbon nanotubes. Eh, Matriks karbon ini memiliki fungsi ganda, yaitu yang pertama sebagai bahan elastis, menyediakan ruang kosong untuk mengakomodasi pemakaian timah saat daya tanpa merusak struktur dari baterainya itu sendiri.
Dan yang kedua sebagai jalur konduksi. Hal ini meningkatkan konduktivitas listrik mengingat timah atau produk sampingan reaksi bersifat isolator. Yang poin ketiga yaitu mekanisme reaksi elektrokimia. Baterai ini bekerja berdasarkan prinsip interkalasi dan reaksi alloying. Paduan nano 14 Nn4 yang terbentuk memberikan kapasitas penyimpanan energi yang tinggi, jauh melampaui anoda karbon yang konvensional, namun membutuhkan desain struktur yang tepat agar stabil. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Sebenarnya itu ada pihak-pihak yang dipertimbangkan. Implementasi gagasan ini memerlukan skema kolaborasi pentahelix yang komprehensif, di mana yang pertama ada pemerintah, kedua industri hulu, ketiga industri hilir, keempat akademisi, kelima masyarakat dan PLN. Di mana yang pertama yaitu pemerintah atau Kementerian SDM dan BRIN, peran SDM sebagai regulator yang menetapkan standar SNI untuk baterai SIB dan memberikan insentif pajak bagi industri baterai non-litium. BRIN berperan sebagai pusat riset utama untuk memvalidasi formula nanokomposit SNC hingga siap masuk skala pilot. Yang kedua yaitu industri hulu atau PT Timah Tbk yang memiliki peran yaitu sebagai regulator yang memiliki peran yaitu sebagai bertransformasi dari eksportir ingot menjadi produsen bubuk timah nano atau nanotin powder dan prekursor kimia timah berkualitas baterai atau battery grade. Ini adalah kunci rantai pasok. Kemudian yang ketiga yaitu industri hilir seperti Indonesia Battery Corporation atau IBC dan juga manufaktur lokal. Perannya yaitu melakukan fabrikasi sel baterai dan packing. IBC berperan mengintegrasikan teknologi SIB ini ke dalam ekosistem baterai nasional sebagai alternatif murah untuk pasar energi storage system atau ESS. Selanjutnya ada akademisi perguruan tinggi. Perannya adalah fokus pada riset optimasi material karbon dari biomasa lokal seperti tempurung kelapa atau limbah pertanian untuk dijadikan matriks komposit SNC sehingga biaya produksi bisa ditekan lebih rendah lagi. Selanjutnya yaitu masyarakat dan PLN. Perannya yaitu PLN sebagai off-taker utama untuk kebutuhan stabilisasi gardu induk. Masyarakat di daerah T, 3T, dan kepulauan menjadi pengguna awal early adapter untuk sistem PJU, tenaga surya, dan home system mandiri. Next. Selanjutnya ada langkah-langkah strategis dan lini masa. Untuk merealisasikan gagasan ini hingga mencapai dampak sistemik, disusun peta jalan atau roadmap berjangka 10 tahun, di mana ada fase pertama yaitu validasi riset dan prototyping, fase kedua skalasi dan uji terap, fase ketiga yaitu komersialisasi dan integrasi grid, dan terakhir yaitu final section. Yang pertama, fase 1, validasi riset dan prototyping. Pada tahun pertama sampai ketiga. Tahun pertama, sintesis material nanokomposit, SNC, skala laboratorium, dan uji paruh sel atau half cell testing.
pada tahun kedua yaitu optimasi komposisi karbon untuk mencapai efisiensi kolombik di atas 80%. Pada tahun ketiga yaitu pembuatan prototipe sel baterai utuh full cell tipe pouch atau silinder 18650 dan pengujian keamanan standar. Selanjutnya yaitu fase kedua skalasi dan uji terap pada tahun keempat sampai ke-6. Tahun keempat yaitu pembangunan pilot plant kapasitas kecil kerjasama BRIN dan PT Timah. Tahun kelima yaitu uji coba lapangan atau field test pada lampu jalan tenaga surya di kawasan Bangka Belitung sebagai etalase teknologi. Tahun ke-6 yaitu evaluasi performa siklus hidup dan stabilitas pada iklim tropis. Selanjutnya pada fase ketiga yaitu komersialisasi dan integrasi grid pada tahun ke-7 sampai ke-10. Tahun ke-7 pendirian pabrik anoda komersial dan sertifikasi SNI. Tahun ke-8 yaitu produksi massal baterai SIB untuk pasar domestik. Tahun ke-9 sampai 10 integrasi penuh ke dalam jaringan listrik PLN grid scale storage untuk mendukung PLTS intermittent. Dampak sistemik yang diharapkan pada akhir dekade adalah terciptanya ekosistem baterai nasional yang mandiri, penurunan biaya listrik, IBTS secara signifikan, dan peningkatan nilai ekspor timah Indonesia melalui teknologi TING. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Gagasan yang diajukan adalah pengembangan baterai natrium ion dengan nanokomposit SNC timah karbon sebagai solusi penyimpanan energi yang murah, aman, dan berbasis sumber daya lokal Indonesia. Gagasan futuristik ini yang diajukan dalam karya tulis ini merupakan pengembangan teknologi penyimpanan energi berbasis natrium ion sodium ion baterai. Nah, diharapkan gagasan ini memposisikan diri sebagai solusi strategis untuk menggantikan dominasi baterai lithium ion yang mahal dan bergantung pada impor dengan memanfaatkan kelimpahan sumber daya lokal Indonesia seperti natrium dan juga timah. Secara spesifik, gagasan ini menawarkan inovasi rekayasa material untuk mengatasi kelemahan fundamental timah berdasarkan tinjauan volume yang ekstrim. Oleh karena itu, solusi yang diajukan menggunakan pendekatan nanostrukturisasi, yaitu mengubah material bulk timah menjadi ukuran nano yang terbukti secara ilmiah, mampu meredam tegangan mekanik dan mencegah pulverisasi. Selain itu, gagasan ini mengintegrasikan partikel nano tersebut ke dalam matriks karbon konduktif dengan desain struktur khusus. Desain struktur ini krusial untuk memastikan stabilitas elektrokimia baterai dalam penggunaan jangka panjang. Dengan menggabungkan teknologi ini, Indonesia dapat mencapai baterai yang tidak hanya murah dan aman, tetapi juga memiliki performa tinggi setara dengan standar kebutuhan energi masa depan. Realisasi gagasan ini tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan memerlukan peta jalan roadmap yang terstruktur selama 10 tahun dengan melibatkan kolaborasi pentahelix, yaitu pemerintah, industri, akademisi, masyarakat, dan media. Langkah-langkah strategis ini seperti dijelaskan sebelumnya, ada jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Jangka pendeknya ini pada tahun pertama dan ketiga, riset dasar dan optimasi material, yaitu fokus utama pada tahap ini adalah sintesis skala laboratorium yang dilakukan oleh konsorsium riset seperti universitas dan juga BRIN. Kemudian kegiatan kunci meliputi optimasi rasio timah karbon dan penerapan teknik defect engineering atau rekayasa cacat pada material elektroda untuk meminimalisir ketidakstabilan permukaan dan meningkatkan efisiensi baterai. Kemudian jangka menengahnya itu pada tahun keempat sampai ke-6, yaitu seperti skalasi pilot dan uji terap. Pada tahap ini
Teknologi dibawa keluar dari laboratorium menuju pilot project. Kerjasama dengan PT Timah Tbk diperlukan untuk memproduksi prekursor timah nano. Prototipe baterai full cell akan diuji cobakan pada fasilitas publik skala kecil seperti lampu penerangan, jalan umum, tenaga surya di wilayah Bangka Belitung untuk menguji ketahanan terhadap iklim tropis. Kemudian jangka panjangnya yaitu pada tahun ke-7 dan 10 untuk industrialisasi dengan integrasi grid. Tahap akhir adalah pembangunan pabrik manufaktur anoda SNC dan sel baterai secara massal. Target akhirnya adalah integrasi baterai ini ke dalam sistem penyimpanan energi atau energy storage system milik PLN untuk menstabilkan pasokan listrik dari pembangkit energi terbarukan seperti surya dan angin. Kemudian dampak implementasi gagasan ini diprediksi akan memberikan dampak sistemik yang signifikan bagi bangsa Indonesia, di antara lain yaitu seperti kemandirian dan kedaulatan energi, kemudian lonjakan nilai ekonomi, dan juga akselerasi net zero emission, yang di mana yang pertama yaitu kemandirian dan kedaulatan energi. Indonesia akan terlepas dari jebakan impor bahan baku baterai seperti litium dan kobalt dan beralih menjadi negara mandiri yang mampu memproduksi baterai dari hulu ke hilir menggunakan sumber daya sendiri. Kemudian lonjakan nilai ekonomi. Ini dapat mengubah paradigma ekonomi timah nasional. Jadi timah tidak lagi dijual murah sebagai ingot mentah, melainkan sebagai komponen anoda berteknologi tinggi dengan nilai jual yang berlipat ganda. Kemudian akselerasi net zero emission, seperti tersedianya baterai yang terjangkau atau low cost, akan mempercepat adopsi energi terbarukan di masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan dan 3T, sehingga target dekarbonisasi 2060 dapat tercapai lebih cepat. Next. Berikut merupakan referensi yang kelompok kami gunakan. Next. Demi presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok kami menyadari bahwa penyampaian presentasi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun penyampaian materi. Akhir kata, semoga presentasi yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.